Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Juwita Sari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran biologi kelas 11 SMA pada materi jaringan hewan. Jaringan penyusun tubuh hewan. Nah, supaya Anda lebih mengenal, maka saya beri singkatan epiosa. Jadi jaringan penyusun tubuh hewan kita singkat dengan epiosa. Ep ya, ep itu epitel. Kemudian I-nya ikat. O-nya adalah otot dan S-nya adalah singkatan dari saraf. Akan tetapi untuk jaringan penyusun tubuh hewan itu yang lebih akan kita bahas detail adalah poin 1 dan poin 2, yaitu jaringan epitel dan jaringan ikat. Karena nanti di poin 3 dengan poin 4, otot dan saraf itu nanti akan dibahas lebih detail kalau otot itu nanti akan dibahas di materi sistem gerak. Sedangkan di syaraf itu nanti akan dibahas di sistem koordinasi. Itu ya. Nah, langsung saja bisa kita lihat peta konsepnya. Peta konsepnya di sini untuk yang epitel itu nanti akan terdiri menjadi 2, ya, epitel sederhana, epitel berlapis. Kemudian untuk jaringan ikat itu nanti ada 2, ada ikat sejati dan ikat khusus. Kalau ikat sejati nanti ada padat dan longgar, sedangkan ikat khusus itu nanti ada meliputi darah, limfe, tulang rawan dan tulang keras. Kemudian untuk jaringan otot itu nanti ada 3 poin, polos, lurik, dan jantung. Kemudian untuk poin yang saraf itu nanti terdiri menjadi 3 juga, ada sel saraf atau yang kita kenal dengan neuron. Nah, neuron sendiri nanti ada beberapa bagian, ada dendrit, ada neurit. Kemudian jenis-jenisnya, neuron itu ada sensorik, itu dari impuls, ya, nanti akan diteruskan menuju ke sistem saraf pusat. Sedangkan pada motorik itu dari sistem saraf pusat itu nanti masuk ke efektor, kemudian ada konektor juga. Itu ya. Ini secara gambaran singkat mengenai materi yang akan dibahas, tapi nanti lebih detailnya di poin 1 dan poin 2, yaitu epitel dan jaringan ikat. Kita bahas dulu untuk yang poin 1. Nah, apa sih jaringan epitel itu? Jaringan epitel itu sebagai pelindung, ya, atau pembatas dan pelapis pada organ, membran, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana sih karakteristiknya si jaringan epitel ini? Nah, kita kenalkan dengan singkatan biar kalian semuanya bisa mengingat, ya. Jadi singkatannya, ciri-ciri dari jaringan epitel itu adalah rasa nodara. Nah, ra-nya apa? Jadi pada jaringan epitel itu susunannya rapat, ya. Kemudian sa, jadi dia itu positif mengandung saraf. Kemudian nodara, jadi dia tidak terdapat adanya darah, gitu ya, tidak memiliki darah. Jadi ini ciri-ciri dari jaringan epitel. Nah, bagaimana dengan jenisnya? Jadi kalau kita berbicara tentang jaringan epitel, maka itu terbagi menjadi 2.
Yang pertama itu ada epitel sederhana. Ya, jadi epitel sederhana ini kita kenal dengan epitel selapis. Jadi nanti epitel selapis ini itu ada macam-macamnya, ya, atau jenisnya. Nah, jenis yang pertama itu apa sih? Jadi epitel pipih, namanya aja pipih, ya. Jadi sangat tipis sekali ya pipih. Nah, apa sih epitel pipih ini? Jadi epitel selapis pipih ini memiliki fungsi sebagai difusi atau filtrasi. Nah, contohnya di bagian apa bisa kita temukan epitel pipih? Itu ada di bagian pembuluh darah. Bisa kita jumpai pula ada di alveolus ataupun di pleura. Nah, ini kurang lebihnya untuk gambar pada jaringan epitel pipih selapis yang ditemukan di bagian pembuluh darah. Gitu ya nak penjelasannya untuk yang jaringan epitel pipih. Kemudian untuk yang jenis kedua adalah epitel selapis kubus. Ya. Nah, di sini kita singkat dengan istilahnya PAS. Ya. Jadi fungsinya itu sebagai PAS. Apa itu P-nya? Proteksi. A-nya adalah absorpsi dan S-nya adalah sekresi. Kita bisa menjumpai jaringan epitel selapis kubus di bagian mana? Ada di bagian kelenjar ludah. Kita bisa jumpai pula ada di bagian kelenjar keringat, ovarium, dan nefron. Nah, untuk gambarnya di sini diambilkan epitel kubus yang kita jumpai ada di bagian nefron, yaitu pada organ ginjal. Untuk jenis yang ketiga yaitu epitel selapis silindris, di mana fungsinya sama dengan kubus, ya. Kita singkat dengan PAS. P-nya adalah proteksi, A-nya adalah absorpsi, dan S-nya adalah sekresi. Kita bisa jumpai epitel selapis silindris ini ada di sistem pencernaan, mulai dari lambung sampai dengan anus, ya. Jadi ini gambarnya, ya, bisa kalian lihat dari masing-masing jenis epitel selapis. Berikutnya adalah epitel berlapis. Kalau kita berbicara tentang epitel berlapis, ya, jadi bedanya apa sih dengan selapis? Kalau selapis itu hanya satu lapisan, nah kalau berlapis berarti lebih dari satu lapisan. Ya, jadi ini jenisnya ada epitel berlapis pipih, epitel berlapis kubus, silindris, dan transisional. Nah, bagaimana dengan masing-masing fungsinya dan letaknya? Apakah sama? Mari kita bahas. Untuk epitel berlapis pipih itu fungsinya sebagai proteksi. Jadi nanti bisa kita jumpai ada di bagian esofagus, ya, kemudian telapak kaki dan vagina. Sedangkan untuk epitel berlapis kubus ini fungsinya sebagai sekresi. Ini bisa kita jumpai ada di bagian kelenjar susu, ya, atau kelenjar mamae, kemudian testis dan folikel. Sedangkan epitel berlapis silindris ini fungsinya sebagai proteksi dan sekresi. Ini bisa dijumpai pada saluran pencernaan. Sedangkan epitel berlapis transisional ini fungsinya sebagai regangan atau tekanan. Bisa kita jumpai pula ini ada di bagian kandung kemih dan pelvis ginjal. Berikut ini adalah beberapa
gambar dari masing-masing jaringan epitel berlapis ya. Ini ada epitel pipi berlapis ya. Jadi bisa dijumpai ada di bagian rongga mulut. Kemudian kalau epitel kubus berlapis ini bisa dijumpai di bagian faring. Kemudian kalau epitel berlapis ini gambarnya yang terakhir ada epitel transisi, ini yang bisa dilihat atau bisa ditemukan ada di bagian kandung kemih. Berikutnya kita bahas untuk yang jaringan ikat. Kalau kita berbicara jaringan ikat, maka di sini ada matriks ya. Jadi matriks ini kita bagi jenisnya, ada elastin, kemudian ada kolagen, ada retikuler. Nah, jaringan ikat ini juga tersusun oleh sel-sel jaringan. Nah, di sel-sel jaringan inilah kita singkat ya dengan singkatan yang sangat menarik, yaitu Vivi, Mama, Leti, Tidak, Putih. Nah, singkatan ini mengandung makna. Ya, VV-nya adalah fibroblast, ya. Ma-nya adalah makrofag, Leti itu lemak, Tidak itu tiang, dan putih itu adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, untuk bahasan yang pertama adalah matriks, ya. Jadi apa sih pembedanya dari ketiga matriks ini, ya? Jadi mari kita simak. Nah, ini pembedanya antara matriks elastin, kolagen, dan retikuler. Jadi kalau di elastin itu warnanya itu kuning, sedangkan pada kolagen itu warnanya putih. Kalau di retikuler itu warnanya sama ya dengan yang kolagen putih. Nah, bagaimana dengan elastisitasnya? Kalau di elastin itu tinggi, kalau di kolagen itu rendah, sama yang di retikuler juga rendah. Ya. Kemudian bedanya yang di retikuler dengan yang di kolagen itu ya. Kalau yang di retikuler itu lebih halus dan kecil, ya. Kemudian bagaimana nih letaknya, ya? Jadi letaknya antara elastin, kolagen. Kalau elastin itu ada di pembuluh darah dan ligamen, sedangkan di kolagen itu tendon antara otot dengan tulang, sama dengan retikuler, ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan sel-sel penyusun jaringan ikat, ya. Nah, sel-sel penyusun jaringan ikat tadi singkatannya adalah VV. VV-nya itu adalah fibroblast. Nah, ini fungsinya sebagai sekresi protein. Sedangkan mama itu adalah makrofag. Nah, ini biasanya akan dibahas detail pada bab ya atau materi tersendiri di imunitas. Jadi makrofag ini fungsinya sebagai proses peradangan atau inflamasi, ya, inflamasi, ya. Sedangkan leti itu singkatannya adalah lemak atau kita kenal dengan istilahnya adalah adiposa. Nah, ini fungsinya sebagai penyimpan lemak. Sedangkan tidak itu adalah tiang. Nah, ini biasanya ada histamin dan heparin. Apa bedanya? Kalau histamin itu permeabilitas kapiler darah, sedangkan heparin itu mencegah pembekuan darah. Bagaimana dengan sel darah putih? Ya, jadi sel darah putih ini fungsinya sebagai proteksi. Nah, itu kurang lebihnya untuk sel-sel jaringan ikat. Berikutnya, untuk jaringan ikat longgar. Nah, di jaringan ikat longgar ini bisa dijelaskan ya bahwa jaringan ikat longgar ini membran pembatas jantung dan dinding perut. Namanya aja jaringan ikat.
ya. Jadi dia mengikat, ya, longgar, ya, ikat longgar. Jadi ini peranan yang pertama, membran pembatas antara jantung dengan dinding perut. Ya, ini ada di bagian organ dalam juga ya. Kemudian yang kedua itu melekatkan organ pada otot dinding perut. Berikutnya, bagaimana dengan penjelasan yang jaringan ikat padat? Nah, kalau kita berbicara ikat padat, maka ada ikat padat yang tidak teratur dan ikat padat yang teratur. Kalau yang ikat padat tidak teratur, ini mempunyai pola yang tidak teratur. Ini biasanya terdapat pada dermis, ya, kulit, kemudian pembungkus tulang. Sedangkan pada jaringan ikat padat teratur, ini mempunyai pola yang teratur. Ini biasanya ditemukan di tendon dan ligamen. Nah, kalau tendon itu sendiri, itu menghubungkan antara otot dengan tulang. Sedangkan yang ligamen itu menghubungkan antara tulang dengan tulang. Untuk yang berikutnya, ini tidak perlu dibahas secara detail ya, karena nanti di bab tersendiri juga akan dibahas kembali jaringan lemak, kemudian jaringan darah dan jaringan limfe. Hanya saja kalau pada jaringan darah ini nanti juga ada babnya tersendiri ya. Ini pada peredaran darah nanti akan dibahas detail. Untuk jaringan darah ini nanti ada sel darah dan plasma. Kita tahu ya bahwa sel darah itu ada 3 jenis, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian untuk jaringan limfe itu sebagai transportasi untuk lemak. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya mengenai jaringan tulang rawan atau kita kenal dengan kartilago ya. Jadi biasanya jaringan tulang rawan ini istilah kerennya itu lebih sering disebut dengan kartilago. Nah, kartilago atau jaringan tulang ini, tulang rawan ini mengandung kondrosit. Nah, ada 3 jenis ya, hialin, elastis, dan fibrosa. Ini gambarnya bisa dilihat ya. Kemudian bagaimana sih pembedanya? Kalau hialin itu warnanya putih bening, itu bisa kita jumpai ada di saluran pernapasan dan ujung tulang. Sedangkan pada elastis, itu warnanya kuning, itu bisa kita jumpai ada di epiglotis dan daun telinga. Sedangkan pada fibrosa, itu warnanya gelap dan keruh. Ini bisa kita jumpai ada di bagian ligamen dan tulang belakang. Bagaimana dengan jaringan tulang keras ya? Jadi jaringan tulang keras ini kita sebut dengan osteon. Jadi osteon ini banyak mengandung osteosit. Ini biasanya kita jumpai ada di saluran Havertz dan Hanakuli. Apa sih saluran Havertz? Jadi saluran Havertz ini memberi nutrisi ke tulang. Isinya apa? Nah, isinya adalah pembuluh darah dan syaraf. Nah, sedangkan Hanakuli ini adalah penghubung antara lamela. Demikian penjelasan dari saya mengenai jaringan hewan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.